Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa lagi dengan saya Yohanes dalam program Figur. Dan program ini ingin mengajak saudara untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan dari seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan kali ini, saudara, saya ajak untuk mengerti tentang satu topik, yaitu kasih karunia Tuhan bertolak belakang dengan logika manusia. Kasih karunia Tuhan bertolak belakang dengan logika manusia. Kiranya saudara yang saat ini sedang mendengarkan program ini diberkati oleh Tuhan. Selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat ada beberapa orang sedang duduk-duduk bersama-sama di sebuah tempat untuk mendapatkan peruntungan. Kira-kira peruntungan apa? Ya, peruntungan yang saya maksud adalah peruntungan bahwa orang-orang ini memang mengharapkan jikalau ada orang yang berbaik hati, seorang yang memiliki pekerjaan, mungkin memiliki kebun dan sebagainya, bisa meminta mereka ini untuk bekerja di kebun atau di tempat usaha yang dimilikinya. Mereka duduk, mereka mengharapkan ada yang datang. Dia melihat dari jauh ada yang datang, hanya bicara-bicara saja, tidak menawarkan pekerjaan. Dari pagi, kemudian siang, dan sampailah sore hari. Harapan sudah tidak ada. Saudara, tidak ada orang yang datang kemudian sore hari, yuk kerja di tempatku. Misalnya bagi saudara yang tinggal di pedesaan, tentu hal ini bukan hal yang aneh. Mengapa? Karena memang di desa kadang-kadang orang mencari pekerja-pekerja yang bisa menolong bekerja di kebunnya. Misalnya mencabut kentang, atau memetik stroberi, atau memetik apel, atau memetik jeruk, dan sebagainya. Jadi ada banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dipekerjakan atau bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lepas, tidak terikat. Nah, pada zaman dahulu juga demikian, saudara. Di tanah Israel ada orang-orang yang seperti ini. Mereka memang profesinya atau pekerjaannya mengerjakan pekerjaan seperti memetik anggur atau bekerja di kebun, membersihkan, menghilangkan cabang-cabang anggur yang dianggap tidak berguna atau kering dan sebagainya. Nah, ada juga peristiwa ini dicatat di dalam kitab suci dan dipakai sebagai perumpamaan, saudara. Dipakai perumpamaan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, seperti kisah saya tadi, beberapa orang sudah sampai sore juga nggak dapat pekerjaan. Dan rupanya kisah ini, peristiwa-peristiwa ini dilihat oleh Tuhan Yesus dan dijadikan sebagai sebuah perumpamaan untuk menceritakan, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu bahwa kerajaan sorga itu tidak bisa dipikirkan dengan cara-cara manusiawi. Karena kerajaan sorga itu memiliki undang-undang dan aturan-aturannya sendiri. Dan pemilik dari kerajaan sorga itu, raja itu sendiri, berdaulat penuh atas apa saja yang ingin dia lakukan. Tidak bisa diatur oleh keinginan manusia. Saudara, di dalam sebuah kisah, di dalam kitab Matius pasal 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Dikisahkan di sana oleh Tuhan Yesus, diceritakan dalam perumpamaan bahwa ada seseorang yang keluar pagi-pagi benar. Untuk apa saudara keluar? Untuk mencari pekerja
yang akan bekerja di kebun anggurnya. Dia keluar saudara pagi-pagi. Ini beda ya. Zaman sekarang orang pagi-pagi mencari pekerjaan. Ini yang punya pekerjaan pagi-pagi keluar untuk mencari pekerja-pekerja yang bisa disuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, setelah dia menemukan pekerja-pekerja yang diharapkan, maka sang tuan ini atau pemilik dari kebun anggur ini mengadakan kesepakatan. Kesepakatan untuk apa? Tentang upah. Jadi mereka sepakat, baik dari pagi Anda bekerja sampai sore, Anda akan mendapatkan upah sedinar satu hari. Dan rupanya setelah mereka sepakat, maka pekerja-pekerja ini mulailah dia bekerja. Ya, dia masuk ke kebun anggur, kemudian di sana dia mulai mengadakan pekerjaan yang disuruh, takah itu membersihkan, menghilangkan daun-daun yang nggak berguna dan sebagainya. Dan pekerjaan itu dilakukan. Dan rupanya sang tuan ini tidak berhenti sampai di sana, dia jalan lagi saudara. Dan dia bertemu ya beberapa orang, masih pagi waktu itu. Tadi kan pagi sekali. Kemudian dikatakan di sana jam 9 pagi dia keluar lagi. Dan dilihat lagi orang-orang lain rupanya sedang menganggur di pasar. Wah, tunggu-tunggu job begitu, tunggu-tunggu pekerjaan. Disuruh, kamu mau kerja? Oh, mau tuan. Oh, kalau gitu baik, pergilah ke kebun anggurku. Nanti saya akan berikan upah yang pantas kepada kamu. Karena sudah mulai jam 9. Nah, Anda ngerti, oke, kalau jam 9 bekerja berarti nanti sudah tahu dapat berapa. Sudah jalan. Kemudian jam 12 sampai jam 3 petang dia keluar lagi. Jam 12 sampai jam 3 petang keluar lagi. Temu lagi orang. Dan berikan juga pada mereka, ayo kerja di kebun anggurku. Sama. Tapi dia sampai sore juga, dikatakan kira-kira pukul 5 petang, dia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang yang gak bekerja. Dan disuruh kerja lagi di kebun anggurnya. Dan demikian selanjutnya saudara. Jadi bisa saudara bayangkan apa yang ada di benak setiap orang yang disuruh bekerja dengan waktu yang berbeda. Yang pertama dengan kesepakatan, kamu bekerja di kebun anggurku, kesepakatannya adalah kamu akan mendapatkan upah 1 dinar sehari. Kemudian yang jam 9 nanti dibilang, oke, kerja saja, kamu akan dapatkan upah yang pantas. Artinya dia mikir, oh kalau jam 9 mungkin kurang dari sedinar begitu ya. Kemudian sama juga yang sesudah itu jam 12, jam 3, sampai ada yang jam 5. Artinya jam 5 ini kan sudah mau dekat apa ya. Jam 6 selesai, jam 5 dia harusnya sudah, ya seharusnya nggak bekerja lagi, sudah jam 5 saudara. Tapi suruh kerja juga. Tapi tidak diberitahu dapat upah berapa, pokoknya kamu kerja. Nah saudara, dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa ketika waktunya mereka harus mendapatkan upah, ya sudah lihat kan yang tadi kerja dari pagi kan udah lihat ini. Kerja, oh ada lagi yang datang. Sampai yang terakhir, ada lagi yang datang bantu. Artinya dia tahu, pastilah gajinya berbeda. Dan ketika mereka menerima upah, maka yang dipanggil yang paling terakhir. Jam 5 itu dipanggil, kamu yang jam 5 sini. Dikasih apa saudara? Berapa kira-kira yang dikasih? Pasti kita mikir kalau jam 5 datang gak mungkin 1 dinar. Ya mungkin dapat kurang dari 1 dinar ya. Kalau saya ibaratkan dapat gaji 100.000, maka yang datang jam 5 paling dapat cuman 15.000 begitu. Nah ini ternyata setelah diberikan upah kepada mereka, ternyata datang yang terakhir dengan datang yang pertama itu sama-sama mendapatkan upah 1 dinar. Maka di dalam perumpamaan ini sangat jelas dan sangat logis juga kalau yang bekerja lebih awal itu dia bersungut-sungut. Dia katakan bahwa dia sudah bekerja berat dan menanggung panas terik matahari, tapi upahnya juga sama dengan 1 dinar. Tapi ada yang bekerja terakhir jam 5, dapat juga 1 dinar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pencerahan, memberikan pelajaran kepada setiap orang bahwa Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu memiliki kedaulatan untuk bermurah hati kepada siapa saja ia mau bermurah hati. Ya.
Di perumpamaan ini dijelaskan bahwa Tuhan itu menjawab begini, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Nah, benar kan tadi pertama kan mereka sepakat. Ya nggak boleh marah dong. Nah, kalau yang lain-lain ini kan anugerah. Jadi rupanya ada yang sepakat 1 dinar, kalau kamu kerjakan ini kamu akan dapat ini. Tetapi yang lain-lain kamu kerja saja, nanti terserah saya berikan apa. Rupanya yang terakhir ini dia diberikan yang sama, itu terserah. Makanya dikatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bertolak belakang dengan logika manusia. Ketika Tuhan berkasih karunia kepada seseorang, itu tidak seorang pun boleh beriri hati atau marah. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan itu terserah Tuhan. Karena dia berdaulat, tidak bisa diukur. Loh, orang kan begini. Mengapa dia yang dikasih karunia? Tuhan bilang, jangan iri. Terserah saya karena saya berdaulat untuk memberikan kepada siapa saja yang ingin saya berikan. Saya berdaulat berkasih karunia, bermurah hati kepada siapa saja. Karena saya bebas, tidak diatur oleh siapapun juga. Jadi, kasih karunia Tuhan itu bertolak belakang dengan logika kita. Karena Tuhan, kedaulatannya tidak bisa didikte atau diatur atau dipengaruhi oleh siapapun juga. Itulah kasih Tuhan kepada kita, saudara. Ketika kita diselamatkan, kita orang yang berdosa, maka dalam ukuran manusia, nggak pantas kita diselamatkan. Nggak pantas kita mendapatkan kasih karunia. Nggak pantas kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kasih karunia diberikan kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Sekalipun dosanya dikatakan merah seperti kesumba yang merah sekali, nggak peduli. Kalau dia mau datang, Tuhan selamatkan. Itulah kasih karunia. Nggak diukur lagi, orangnya begini, maka dia nggak layak untuk masuk surga. Tidak. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, maka orang itu mendapatkan kasih karunia dan orang itu diselamatkan. Maka dikatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan bagi saudara yang rindu mendapatkan kasih karunia Tuhan, datanglah kepada Yesus karena Dia sumber kasih karunia. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan Dia mau menjadikan kita anak-anaknya. Kasih karunia, sekali lagi, bertolak belakang dengan logika manusia. Karena Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Tuhan memberkati kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang kasih karunia Tuhan yang bertolak belakang dengan logika manusia. Bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, dan bersyukurlah karena kemurahan hati Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jika saudara rindu untuk belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini, silakan terus dengarkan program ini melalui radio kesayangan saudara ini. Dan jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mungkin bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 atau melalui SMS ke 081333777386 dengan format tulis nama spasi Figur spasi asal saudara dari mana, kemudian silakan kirimkan pertanyaan atau respon saudara. Sekali lagi, kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 dan juga bisa melalui SMS seperti yang saya katakan tadi. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.